Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network, teman-teman. Ini ada sebuah postingan dari media yang bernama Be in Crypto bahwa Pi Network dihantam aksi jual usai tenggat migrasi mainnet berakhir, teman-teman. Jadi token Pi dari Pi Network ambruk 10% pasca penyelesaian migrasi mainnet pada tanggal 14 Maret mencerminkan gelombang aksi jual yang masif, teman-teman. Kemudian relatif strength index turun ke 38,90 mengindikasikan momentum bearish yang bisa memperpanjang tren turun Pi. Jadi pada saat tulisan ini dibuat, koin Pi berada di angka 1,44 US dollar, beresiko terkoreksi lebih dalam ke 1,11 jika tekanan jual berlanjut, meskipun ada potensi rally ke harga 2,05, teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini bahwa native token Pi Network, koin Pi, ini merosot 10% pada hari Jumat. Penurunan signifikan ini dipicu oleh aksi jual masif yang terjadi setelah jaringan menyelesaikan proses migrasi mainnet pada tanggal 14 Maret, teman-teman. Jadi kemerosotan harga Pi menandakan bahwa banyak holder memutuskan melepas kepemilikannya pasca migrasi. Dengan sentimen bullish yang mulai luntur, aset ini beresiko melanjutkan tren negatifnya dalam waktu dekat, teman-teman. Kemudian aksi jual yang terjadi setelah perayaan Pi Day pada tanggal 14 Maret memberi tekanan berat pada harga Pi. Jadi pada saat tulisan ini dibuat, altcoin ini diperdagangkan di kisaran 1,47 US dollar, mencatatkan depresiasi 7% dalam 24 jam terakhir. Sementara pada grafik 4 jam, relatif strength index Pi yang terus melemah menyoroti dominasi tekanan jual di pasar. Dan kalau kita lihat juga di sini sebagai pengingat bahwa RSI adalah indikator teknikal yang mengukur apakah sebuah aset berada dalam kondisi overbought atau oversold, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan, pada waktu publikasi Pi diperdagangkan seharga 1,43 US dollar. Jadi pertanyaannya, Pi ini berada di persimpangan, apakah akan rebound, akan naik ke atas, atau anjlok ke harga 1,11 US dollar, teman-teman, atau anjlok semakin dalam. Nah, kita akan membahas tentang psikologi dalam dunia trading, teman-teman. Jadi teman-teman yang menjual karena sakit hati harga GCV tidak terjadi pada tanggal 14 Maret, sakit hati karena belum mainnet, sakit hati karena belum KYC, kemudian ada yang sudah migrasi tetapi sakit hati karena sesuatu dan lain hal, akhirnya menjual koin Pi-nya habis-habisan, teman-teman. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita cek hari ini, harga koin ternyata kembali naik, teman-teman. Jadi untuk Anda yang sudah menjual di harga 1,4, ini kita lihat di sini. Ini
Kita lihat harga naik turun teman-teman. Ini kondisi psikologis dari para pionir. Ini kondisi kejiwaan para pionir, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Akhirnya koin Pi-nya habis, dapat uang sedikit buat beli beras. Kemudian pada harga 1,4 mendadak koin Pi langsung terbang lagi teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas tentang psikologi dalam dunia trading teman-teman. Jadi kalau Anda melakukan investasi atau trading dalam dunia kripto atau investasi lah katakanlah, itu Anda harus menentukan sikap apakah Anda sebagai seorang trader atau sebagai seorang investor teman-teman. Namun sekedar catatan bahwa namanya trader di dalam dunia kripto itu paling hanya sekitar 1 atau 2% yang berhasil dari miliaran manusia teman-teman. Jadi kalau menurut saya pemenang dalam dunia kripto itu adalah investor teman-teman. Jadi orang yang bertahan lama di dalam dunia kripto itu adalah orang yang memiliki visi atau mindset sebagai seorang investor atau investasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman keluar masuk, begitu koin Pi harganya hijau seperti ini, kalang kabut teman-teman membeli. Kemudian pada saat harganya kembali merah, teman-teman kalang kabut menjual. Nah itu insya Allah uangnya lama-lama gosong teman-teman. Lama-lama uang teman-teman habis. Jadi harusnya dibalik teman-teman. Pada saat market Pi berdarah kemarin, pada saat koin Pi ini amblas ke 14 atau ke 12, 13, itu teman-teman membeli. Nah pada saat hijau seperti ini, ya itu silakan kalau mau menjual, itu tidak masalah teman-teman. Itu kalau Anda berpikir sebagai seorang trader, tetapi dalam kenyataannya trader itu rata-rata cuma 1 atau 2% yang berhasil dalam market kripto. Yang akan menang adalah orang yang bertahan long term, jangka panjang, investasi jangka panjang teman-teman. Nah yang membuat sedih adalah teman-teman sudah mengklik petir selama katakanlah 6 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun, kemudian teman-teman jual koin Pi-nya begitu saja dengan harga sangat murah. Nanti pada saat koin Pi terbang, itu saya yakin pasti menyesal sekali teman-teman. Yang teman-teman harus tahu bahwa di sini koin Pi ini adalah sebuah proyek kripto yang baru dan ini mampu menempati peringkat ke-11. Kita lihat di sini teman-teman. Ini peringkat ke-11. Ini koin Pi hari ini naik kembali. Jadi bagi yang menjual ya itu wassalam teman-teman. Jadi yang sudah tidak punya koin Pi ternyata dia pikir koin Pi akan amblas, ternyata malah naik lagi. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, ini proyek kripto ini ada sekitar hampir 10.000 lebih proyek kripto. Ini koin Pi menempati peringkat ke-11 dengan harga 1,5 US dollar pada hari ini dan market kapitalnya menempati ada di angka 10 miliar US dollar. Ini tanpa bantuan dari market besar teman-teman. Itu yang harus dicatat teman-teman. Jadi Pi Network belum listing di Binance, belum listing di Kraken, belum listing di Coinbase, belum listing di market-market raksasa yang ada di dunia, itu sudah mampu menembus peringkat 11 teman-teman. Wah itu kalau teman-teman cek ini di atasnya Pi, Tron, Doge, Cardano, Solana, BNB, XRP, Ethereum, Bitcoin, ini semua sudah listing di market-market besar teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa bayangkan sendiri, silakan berhalusinasi. Kira-kira nanti kalau Pi ini listing di market-market utama yang ada di dunia, kira-kira harganya apakah akan tembus 2 digit atau 3 digit? Nah itu silakan teman-teman komen di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.